Untuk manfaat cacing sebenarnya itu kalau menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda. Nah, di kesempatan kali ini atau di pagi hari ini saya akan sedikit sharing dan berbagi pengalaman ya seperti biasa. Manfaat dan kegunaan cacing ya teman-teman untuk ternak murai batu atau cacing tuh sebenarnya menaikkan, menurunkan birahi atau gimana gitu ya. Nah sebelum itu jangan lupa tekan subscribe-nya dulu di bawah itu ya. Nah di depan saya ini ada satu box ya, ini kemarin saya beli seharga 80.000 ini 1 kilo ya, nggak tahu kemahalan, nggak tahu sedang atau murah, yang penting ya membantu aja lah ya, karena di tempat saya sedikit agak susah ya cacing ya. Nah, di mana toko-toko burung kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sebenarnya ini sangat penting banget buat penangkaran murai batu ya, buat ternak murai batu itu sangat penting banget. Nah ngomong-ngomong tentang cacing ya, cacing tuh sebenarnya banyak banget kandungan dan gizinya ya teman-teman. Malah justru ini kalau saya baca-baca ini tuh lebih tinggi dari protein hewani ya. Malah cacing tuh lebih tinggi dari protein hewani malah. Ini cacing merah fresh banget, ini dari ternakan, malah justru lebih tinggi dari hewani dan protein. Pokoknya yang berhubungan dengan hewan tuh daya daging ini lebih tinggi ya tuh. Terus dari ikan laut kayak gitu lebih tinggi juga ini proteinnya. Nah sebenarnya kalau menurut saya tuh cacing itu apa namanya, bukan menaikkan ya, malah justru lebih tepatnya itu menyetabilkan ya, menyetabilkan birahi untuk murai batu kita atau burung-burung lain lah istilahnya. Ini menyetabilkan ya, karena apa dibilang untuk menaikkan, ini porsinya juga kan kalau saya baca-baca ya itu memperlancar reproduksi ya, memperlancar organ-organ reproduksi pada burung ya. Berarti kan secara tidak langsung ini menyetabilkan ya, bukan menaikkan birahi. Kalau menaikkan birahi itu kayak seperti ulet Hongkong, terus kroto tuh kalau menurut saya tuh menaikkan birahi malah ya. Tuh kalau jangan apa namanya, cacing lebih ke menyetabilkan ya teman-teman. Tuh. Nah untuk porsinya sendiri, kalau saya satu kandang, satu pasang murai batu tuh biasanya kalau saya 10 ekor ya, 5 sampai 10 ekor biasanya ya. Itu lebih dari cukup sebenarnya. Ada juga yang 10 ekor tuh kebanyakan ya, terserah sih, karena kan semua ada takarannya masing-masing dan ada porsinya masing-masing. Mungkin menurut mereka 10 tuh kebanyakan ya. Saya juga nggak mau berargumen seperti itu, karena udah kepercayaan masing-masing ya, bebas ya. Tuh. Kalau saya 10 ekor biasanya ya, 5 sampai 10 ekor lah biasanya. Kalau 10 ekor tuh nggak habis ya, besok kita kurangin lagi kayak gitu. Saya nyari settingan untuk semua pakan tuh seperti itu ya, kecuali ulet Hongkong biasanya saya cuma 1 sendok aja. Kalau jangkrik ya kayak gitu sama tuh. Nah terus pemberiannya tuh dicuci atau gimana gitu. Kalau saya langsung aja kayak gini nih, nggak dicuci, nggak di lagian toh gini, kayak gini ya, si burung tuh kalau makan apapun ya itu kan pasti di tanah ya, nggak mungkin di
piring kayak gini ya, atau di baskom kayak gini langsung dimakan, nggak mungkin. Dia pasti kan udah diambil nih misal, nah diambil kayak gini sama mulutnya tuh, terus dijatuhin ke tanah, baru di apa namanya, dipotong-potong di tanah, ntar juga kotor lagi kan. Jangan takut gimana ya, ada bakteri atau gimana ya, burung juga kan ada daya tahan tubuhnya ya teman-teman. Makanya kenapa kita perlu vitamin dan apa ya, vitamin buat jaga-jaga supaya dan daya tahan tubuh burung itu selalu bagus gitu kan. Tuh. Lagian juga biasanya kan kalau yang saya lihat ya, burung malah justru kadang-kadang matok-matokin tanah ya, buat tanah, terus saya batu-batuan kering kayak gitu kan, buat ngasin biasanya tuh. Nah nanti disepahin juga kayak gitu, nyepah biasanya tuh, kayak nyepah tuh. Nah ini kurang lebih ada 8 ekoran, ini ada lebihnya ya, cukup lah buat kemarin dikasih 10 karena nggak habis ya, saya kurangin lagi 2 ekor ini, coba mau habis atau enggak. Ini posisinya lagi mau bertelur kayaknya, mau bertelur beberapa hari ke depan kayaknya udah mau nelur tuh. Ini biasanya pemberian cacing tuh kalau saya sebelum bertelur dan sesudah menetas ya. Tapi kalau udah lagi sudah bertelur atau lagi proses mengeram itu saya nggak pakai cacing, saya cukup jangkrik saja tuh. Nah terus juga kalau pemberian untuk ini kan pemberian setiap hari ya untuk murai tangkaran. Kalau pemberian untuk murai yang lagi biasa di kantang gitu ya, atau harian gitu, biasa di cangkar bulat, itu cukup seminggu tuh 1 kali itu cukup ya, jangan terlalu sering. Kalau untuk cacing jangan terlalu sering. Kalau buat tangkaran kan karena untuk memperbaiki atau mempercepat jalannya reproduksi ya. Nah cacing itu sangat bagus. Tuh, mungkin itu aja ya teman-teman untuk manfaat cacing. Sebenarnya itu kalau menurut saya bukan menaikkan atau menurunkan birahi ya. Lebih tepatnya ini menyetabilkan birahi ya. Karena kalau cacing tuh sifatnya ya bukan panas atau bukan dingin, malah ya nggak ada panas dingin ya. Ini lebih ke menyetabilkan ya, kayak membuka sel-sel untuk reproduksi kayak gitu kan, proteinnya juga bagus ya. Tuh. Mungkin itu aja ya teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan tentang cacing. Silahkan di cermati, kalau saya masih kurang atau penjelasannya ya mohon maaf ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.